Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Lulux Adelina dan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Damar Soktaviola Dalam acara SUS, Not Suspicious But See You Soon, di mana pada kesempatan kali ini kita akan kembali ke segmen SUS yang pertama, yaitu Sehat untuk Semua, dengan mengangkat sebuah topik pembahasan seputar dunia kesehatan, terutama kesehatan mental yang belakangan ini menjadi marak diperbincangkan ya teman-teman. Episode kali ini dimaksudkan sebagai bahan edukasi teman-teman untuk mengenali gejala atau tanda-tanda terkait isu penyakit mental. Dan gak cuma itu aja teman-teman, kita juga akan menggali lebih dalam tindakan pencegahan dan pengobatan seperti apa yang harus dilakukan untuk menghadapi seseorang dengan gangguan penyakit mental. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi teman-teman, apa yang membuat episode kali ini spesial adalah karena kita kedatangan dua bintang tamu sekaligus, di mana bintang tamunya ini nggak kaleng-kalengan ya teman-teman. Mereka seorang dokter ahli kesehatan mental yang telah berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di bidangnya. Kasus-kasus yang mereka tangani ini juga nggak sedikit ya teman-teman. Selain terlibat secara aktif dalam organisasi kesehatan mental untuk remaja, mereka juga beberapa kali mendapat penghargaan dari Key Founder, yaitu organisasi kesehatan mental nomor 1 di Indonesia. Dan gak cuma itu aja teman-teman, bintang tamu kita ini juga terkenal dengan kolaborasi mereka dalam menulis sebuah buku berjudul Live Longer, Love Forever, kunci untuk mengenali kondisi Anda sekarang, yang telah terjual sebanyak lebih dari 1000 kopi dan menjadi buku kesehatan mental nomor 1 di Indonesia. Teman-teman, beri sambutan yang meriah untuk bintang tamu kita, Dr. Antika dan Dr. Arifa. Halo, selamat datang dok. Halo dokter, silakan. Selamat datang dok. Selamat datang dokter. Halo dok, selamat datang, salam sehat. Salam sehat. Sudah berapa lama dokter saling berkolaborasi? Selama 5 tahun. Oke dok, jadi kebanyakan audiens di channel ini kan berasal dari kalangan remaja ya dok. Dan masing-masing dari mereka memiliki pertanyaan yang bervariasi seputar isu kesehatan mental. Berhubung kita ini masih awam terkait isu penyakit mental, mungkin kita bisa mulai dari sana ya. Dokter bisa menjelaskan pandangan dokter terkait isu penyakit mental terhadap remaja. Silakan dokter Aulia. Ya, membahas soal isu mental health itu pertama-tama kita mengetahui dulu nih apa sih arti dari mental health itu sendiri gitu. Jadi mental health adalah sebuah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, serta psikis seseorang. Setiap peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kesehatan serta kepribadian seseorang itu akan berpengaruh pada kesehatan mentalnya begitu. Lalu kenapa dapat dikatakan isu mental health sekarang banyak terjadi di masa remaja begitu. Hal itu disebabkan oleh mereka yang kurang bisa mengontrol emosinya dengan baik dalam menghadapi tekanan hidup yang mereka lalui begitu. Para remaja saat ini juga kurang mengetahui potensi dalam diri mereka dalam menanggulangi tekanan hidup tersebut. Selain itu juga mental health ini terjadi karena adanya faktor genetik, lalu kemudian perubahan hormon, hingga pengalaman traumatis maupun masalah percintaan begitu. Baik dokter, begini saya mau bertanya kepada dokter. Penyebab atau faktor-faktor apa saja sih yang dapat memicu mental health pada remaja? Ya, seperti yang saya katakan baru saja ya, bahwa isu mental health itu bisa terjadi karena adanya faktor genetik, perubahan hormon, kemudian pengalaman traumatis, hingga masalah percintaan. Namun saat ini tanpa disadari banyak para remaja yang mengalami stres berat dikarenakan adanya saat ini kan mereka sering gitu ya menggunakan sosial media, aktif menggunakan sosial media, yang dimana sosial media itu terdapat postingan-postingan baik berupa video maupun gambar begitu yang memperlihatkan atau membagikan sebuah kebersamaan, kebahagiaan, hingga mereka yang melihat postingan tersebut dan dalam keadaan yang keterbalikannya itu dapat memicu timbulnya mental health begitu. Akan timbul rasa cemburu, iri, kemudian tidak percaya diri begitu, hingga stres yang tadi awal saya katakan begitu. Ya, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang dapat memicu timbulnya isu mental health pada remaja saat ini? Itu seperti masalah pada masa perkembangannya, mengalami kegagalan, hingga menjalani kehidupan yang tidak sehat seperti menyalahgunakan alkohol atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti itu. Oke dok, kapan kita tahu kalau kita nih punya masalah kesehatan mental dan gimana cara kita ngenalin tanda-tandanya? Yang pertama, dia terkena penyakit bulimia. Apa sih bulimia itu? Bulimia adalah penyakit mental yang dialami manusia. Dia
seperti manusia itu takut gendut. Nah, yang dia alami itu makan makan secara berlebihan, terus dia akan muntahinnya lagi karena dia mentakuti gendut. Yang kedua, dia menggunakan narkoba secara berlebihan atau alkohol secara berlebihan. Yang ketiga itu dia sering halusinasi sendiri, dia sering memikirkan berlebihan apa yang seharusnya dia nggak dipikirkan itu dia pikirkan secara berlebihan. Yang keempat adalah suasana hati yang dapat berubah-berubah. Dia bisa marah, nangis, ataupun ada perasaan khawatir secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah berperilaku tidak wajar seperti dia tertawa berlebihan, marah-marah berlebihan, atau teriak-teriak berlebihan di rumah. Baik dokter, saya kembali mengajukan pertanyaan kepada dokter Antika. Menurut dokter, siapa yang lebih berpotensi besar terkena isu mental health? Yang berpotensi besar ya. Jadi yang berpotensi besar itu ada yang pertama para remaja yang seperti telah kita bahas, lalu ya ada yang kedua para pekerja. Nah, mereka ini memiliki masalah-masalah atau ketidaknyamanan dalam mereka bekerja. Seperti contohnya lingkungan kerja mereka, rekan-rekan kerja mereka, lalu juga hubungan antara mereka dan atasannya, lalu terakhir ada tugas-tugas yang telah dibebankan kepada mereka itu bisa menjadi faktor-faktornya. Lalu kemudian yang ketiga ada wanita hamil pasca melahirkan. Tentunya hormon mereka ini masih tidak stabil, terus juga mereka dapat mudah cenderung mengalami kecemasan hingga mengalami gangguan psikologis seperti stres, depresi, hingga insomnia dan lain-lain begitu. Oke dok, selanjutnya gimana cara kita ngatasin isu mental health pada remaja? Orang tua itu sangat berpengaruh baik bagi anaknya ya. Yang pertama, orang tua itu lebih mendukung anaknya supaya lebih terbuka. Yang kedua, orang tua lebih mendukung anaknya untuk bekerja sama menyelesaikan konflik masalah dari anak tersebut. Yang ketiga, orang tua memberikan dukungan anak kayak semacam curhat atau lebih kayak mendorong anaknya itu supaya lebih terbuka. Terakhir adalah yang keempat, orang tua lebih memberitahu anaknya untuk lebih menyayangi dirinya sendiri. Baik dokter, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir kepada dokter. Trauma apa saja yang dimiliki oleh para remaja dalam menghadapi isu mental health? Ya, yang pertama ada trauma medis, trauma bencana alam, kekerasan fisik, kekerasan komunitas, dan yang terakhir ada yang namanya pelecehan seksual. Oke, baik dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya. Ya, terima kasih juga atas undangannya. Senang bisa berbagi ilmu, sharing-sharing mengenai isu mental health ini. Oke, udah pasti itu ya. Dan mungkin teman-teman juga setuju untuk mengundang dokter lagi di lain kesempatan untuk menggali topik ini lebih dalam ya. Oke, jadi itu aja teman-teman. Semoga pembahasan kita kali ini memberi penjelasan bagi teman-teman semua untuk mengenali gejala terkait isu penyakit mental ya teman-teman. Dan gak cuma itu aja teman-teman, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Antika dan Dokter Arifah, bahwa tindakan pencegahan maupun pengobatan itu selalu dapat diupayakan. Poin pentingnya terletak pada kesadaran kita untuk mengenali gejala atau tanda-tandanya, serta keputusan kita untuk mengambil tindakan sejak dini. Buat teman-teman semua yang masih penasaran terkait topik kesehatan mental atau topik kesehatan lainnya, stay tune di channel ini karena akan ada banyak pembahasan-pembahasan menarik lainnya seputar dunia olahraga dan kesehatan pada segmen-segmen berikutnya. Saya Lulux Adelina dan rekan saya Damaris Oktaviola mohon pamit undur diri. Stay safe and see you soon. Terima kasih ya dok. Terima kasih.